Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Pertama sekali saya terima kasih kepada ibu dosen kita, Ibu Lili Nesia, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Saya Dwi Ajeng Pratiwi dan teman saya Luski Prayoga, M. Budi Pranata Sipayung, Winda, dan Yulia Francisca. Nah, kali ini kami akan membahas materi tentang konflik antar kelompok. Dari kata kerja Latin confligere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antar dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuat tidak berdaya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perselisihan, percekcokan, dan pertentangan. Dikatakan konflik apabila pertentangan itu bersifat secara langsung yang ditandai dengan interaksi timbal balik antara pihak yang bersangkutan. Konflik pada umumnya dikenal sebagai suatu bentuk pertentangan atau perbedaan ide, pendapat, paham, atau juga kepentingan yang terjadi di antara dua pihak atau lebih. Konflik adalah suatu proses sosial ketika orang, perorangan, atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuan dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan atau kekerasan. Konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok terjadi di suatu organisasi yang ada pada dasarnya terdiri dari beberapa unit atau departemen dengan fokus kerja masing-masing. Meskipun mereka harus bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan yang sama dalam organisasi tersebut. Dampak konflik. Konflik antar kelompok memiliki dampak bagi kelompok, baik yang menang maupun kalah. Bagi yang menang, dapat meningkatkan loyalitas dan identitas sosial, dan bagi yang kalah, dapat menimbulkan perpecahan dalam kelompok itu sendiri. Sebenarnya, konflik sendiri memiliki dampak positif maupun negatif, tapi yang kita tahu, konflik selalu mendatangkan hal buruk atau dengan kata lain, hal negatif di dalamnya. Dampak positif konflik. Yang pertama, memungkinkan adanya penyesuaian kembali ke norma-norma dan nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Yang kedua, adanya konflik memaksa individu atau kelompok untuk mengandalkan diri sendiri untuk memenangkan konflik tersebut. Maka dari itu, konflik juga merupakan jalan agar kita mengurangi ketergantungan pada individu atau kelompok lain. Yang ketiga, meningkatkan solidaritas atau kekompakan antar kelompok dan juga dapat membuat sebuah kompromi baru, karena jika terlibat suatu konflik, kita dengan kelompok kita pasti memikirkan berbagai cara untuk menang. Yang terakhir, ketika pihak-pihak yang terlibat sama-sama kuat, konflik pun dapat memunculkan sebuah kompromi baru agar setiap pihak mendapat apa yang diinginkan dengan konsekuensi yang disepakati bersama. Dampak negatif konflik. Yang pertama, konflik sendiri memecah hubungan antar kelompok maupun sesama individu. Yang kedua, bukan hanya membuat retak hubungan antar kelompok, juga dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, stabilitas ekonomi dan keamanan terganggu. Yang keempat, melahirkan rasa benci, marah, kecewa, sekaligus curiga akibat dari adanya konflik tersebut. Yang kelima, munculnya dominasi atas kelompok yang menang terhadap kelompok yang kalah. Yang keenam, terjadinya konflik tidak menutup kemungkinan adanya kejadian seperti rusaknya harta benda, fasilitas umum, atau lebih parah hilangnya nyawa manusia. Di sini saya akan menjelaskan sebab-sebab konflik. Yang pertama, ada perbedaan individu. Perbedaan individu biasanya paling mendasari adanya konflik antar kelompok ataupun individu, karena kita sebagai manusia memang berbeda antara satu dengan yang lainnya, mulai dari perbedaan suku, agama, ras, penilaian, pendapat, bahkan perasaan. Perbedaan inilah yang memicu adanya
Dan yang kedua, adanya persaingan. Persaingan juga dapat memicu adanya sebuah konflik ya. Yang ketiga, adanya perbedaan tujuan. Nah, di setiap organisasi maupun perusahaan pasti mempunyai tujuannya masing-masing. Tapi terkadang tujuan tersebut bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, hal inilah yang dapat memicu adanya sebuah konflik. Yang keempat, adanya perbedaan latar belakang kebudayaan. Nah, di Indonesia ini kan banyak sekali daerah provinsi ya. Setiap daerah pasti memiliki kebudayaannya yang berbeda, seperti perilaku atau tata sikap. Perbedaan kebudayaan identik dengan perbedaan latar belakang yang berbeda. Nah, latar belakang yang berbeda ini membentuk kepribadian yang masing-masing. Nah, perbedaan inilah yang bisa memicu sebuah konflik. Dan yang kelima, komunikasi yang buruk. Komunikasi yang buruk juga bisa menimbulkan kesalahpahaman antara pihak-pihak yang terlibat. Nah, kalau sudah terlibat konflik, komunikasi yang buruk akan semakin memperparah konflik tersebut. Nah, yang keenam, perbedaan nilai dan persepsi. Sama halnya dengan perbedaan tujuan, perbedaan nilai dan persepsi ini juga bisa menyebabkan konflik, karena setiap orang punya nilai dan persepsinya masing-masing yang tidak bisa disatukan. Hal ini juga bisa menyebabkan adanya konflik. Penanggulangan konflik. Karena konflik di organisasi adalah suatu yang tak terhindarkan, perlu upaya untuk mengelola konflik tersebut demi meningkatkan efektivitas individu, kelompok, dan organisasi. Langkah awal untuk mengelola konflik tentu saja harus memahami adanya konflik. Salah satu unsur yang penting dalam mendiagnosa adanya konflik adalah mempelajari gaya dalam menghadapi konflik atau konflik styles, baik itu konflik antar individu maupun konflik antar kelompok. Cara penanggulangan atau penyelesaian konflik. Yang pertama itu konsiliasi. Konsiliasi adalah bentuk pengendalian atau penyelesaian konflik yang melalui lembaga-lembaga tertentu. Yang kedua itu arbitrasi. Arbitrasi itu adalah pengendalian atau penyelesaian konflik yang melibatkan pihak kedua dan pihak ketiga. Yang ketiga itu ada mediasi. Bentuk pengendalian atau penyelesaian konflik yang melibatkan kedua pihak dan pihak ketiga menjadi pembantunya. Yang keempat itu ada adjudication. Adjudication adalah penyelesaian konflik melalui jalur pengadilan atau jalur hukum. Yang kelima itu ada kolaborasi atau kerjasama. Kolaborasi atau kerjasama itu bekerja dengan berbagai perbedaan yang ada, mencari serta memecahkan masalah dan meraih keuntungan dengan harapan masing-masing. Sekian dan terima kasih. Cara penanggulangan konflik. Yang pertama itu duduk bersama, berunding, dan bermusyawarah, hadapi semuanya dengan kepala dingin. Yang dimaksud kepala dingin ini adalah tidak adanya emosi satu antara lainnya. Baru yang kedua, mengesampingkan ego masing-masing, tidak mengeluarkan atau menganggarkan egonya masing-masing, karena ego itu bisa merusak segalanya. Baru yang ketiga, tidak memaksakan kehendak. Tidak memaksakan kehendak ini tidak memaksakan seseorang harus mengikuti pendapat kita. Baru saling memaafkan. Tujuannya saling memaafkan ini biar tidak ada dendam. Baru selanjutnya melakukan mediasi. Melakukan mediasi itu upaya melakukan penyelesaian konflik yang melibatkan pihak-pihak yang
bersangkutan. Lalu menahan diri. Menahan diri inilah yang sangat utama dalam penanggulangan konflik. Kalau tidak bisa menahan diri, bisa kacau. Menahan diri ini agar tidak gegabah, apalagi sampai emosi. Baru yang terakhir ada mengkompromikan penyebab konflik tersebut dengan kelompoknya agar dapat dibicarakan dengan baik agar menemukan solusi yang tepat. Nah, itulah tujuannya tadi dari yang ke-6 di atas tadi. Tujuannya untuk ini agar menemukan solusi yang tepat dan konflik pun bisa berakhir. Sekian dari saya. Terima kasih.